Halo semuanya, halo guys. Oke. General reading ya. Ini pembacaan energi general banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang prediksi yang tidak kebetulan. Jadi tidak ada yang bisa menahan ini akan segera terjadi ya. Oke, kita lihat. Wah. Jadi kalau aku lihat dalam waktu dekat ya, akan terjadi semacam puncak dari titik emosi ya. Kayak selama ini kalau kamu marah itu ya ada emosi terpancing ya. Tapi lama-lama ngerasa apa iya emosi itu berguna. Jadi ya lebih meredam emosi. Terus lama-kelamaan terlatih menahan emosi. Dan akhirnya lama-lama diam gitu. Jadi puncak kecewanya seseorang, puncak kekecewaanmu itu sebenarnya diam. Karena itu titik yang paling emosi sebenarnya ya. Oke. Jadi intinya lebih kayak kita udah lalui semuanya, kita udah jalani semuanya, bagaimana emosi-emosi pada dasarnya, kemudian belajar menahan, mengendalikan emosi. Lama-lama lelah kecewa, sudah sering kecewa, ya udah lama-lama diam. Bye. Bodoh amat. Beberapa gitu loh. Oke, dan kamu lebih menggunakan energi ke depannya ya untuk fokus ke masa depan ya. Beberapa kalian lebih jaga energi, gunakan energi untuk cari uang, untuk kerja, untuk kegiatan berguna, berfaedah ya. Daripada buang-buang energi untuk drama. Iya, seperti itu. Oke, kemudian akan terjadi, kamu akan berencana. Kamu akan merencanakan impian dan cita-citamu. Apapun itu ya ke depannya. Misalnya sisa tahun ini ada target. Sisa tahun ini ada ambisi, ada keinginan, cita-cita gitu. Ya kamu bikin rencana supaya itu terwujud ya. Oke. Kemudian akan terjadi kamu sudah dekat dengan impianmu. Kamu sudah dekat dengan keinginanmu ya. Jadi artinya ya nggak lama lagi harapan-harapan akan terwujud ya. Tidak lama lagi keinginan-keinginan akan menjadi kenyataan. Wah, luar biasa ya.
Oke, sekarang kita lihat. Ini dikatakan, kamu dan seseorang mempunyai ketertarikan yang sama. Akan ada pertemuan untuk kalian yang bisa memancing hasrat satu sama lain. Jadi sebenarnya kamu dengan seseorang mempunyai rasa yang sama. Kamu dengan dia mempunyai ketertarikan yang sama. Jadi akan ada pertemuan untuk kalian yang bisa memancing hasrat satu sama lain, ya. Jadi ada nanti pertemuan yang memang bisa bikin semangat, ya. Nanti ada pertemuan bisa bikin berhasrat, bisa bikin bergairah, atau seperti ada ya, ingin menyentuh kamu, ada mau kontak fisik sama kamu. Wah, nggak bahaya kah? Oke. Kemudian kamu akan berani tunjukkan pesonamu. Tapi ada aja yang menilai kamu terlihat sombong, ya. Jadi kita beberapa ini mau percaya diri, ya. Kamu akan berani tunjukkan pesonamu. Kamu akan berani tunjukkan kualitasmu. Tapi ada menganggap, ih, sombong amat. Ih, sombong sekali. Ada nanti penilaian orang seperti itu ke kamu, ya. Jadi ya udah, ya inilah hidup ya. Ada aja cobaan, ya. Itu akan terjadi loh. Jadi kamu nanti pengen percaya diri, pengen punya eksistensi gitu. Kamu tunjukkan kualitasmu, tapi dikirain sombong, ya. Ya sudahlah. Oke, tetap tenang, banyak diam, tapi kamu selalu was-was dengan tingkah laku si manipulator dan narsistik, ya. Jadi kamu ini akan tetap tenang. Kamu akan tetap kalem. Banyak diam sih. Tapi kamu diam-diam mengamati. Kamu diam-diam selalu waspada sama tingkah laku si manipulator, si tukang manipulasi, ya. Dan si tukang narsis atau narsistik, ya. Jadi gitu. Orang lihat kamu diam aja, kayak biasa aja. Padahal kamu mengamati, ya. Kamu amati tuh. Kamu mengamati orang-orang yang banyak gaya itu, ya. Yang banyak manipulasi, narsis gitu, ya. Oke. Terus akan ada peringatan bahwa beberapa orang mengukur kamu hanya dari segi keuangan. Ini kelihatan loh. Aku sih ngerasa kalau tentang ini guys, terasa banget Agustus masuk ke September, ya. Agustus menuju September. Jadi akan ada peringatan bahwa beberapa orang menilai kamu, mengukur kamu dari materi, dari duit, dari finansial gitu. Jadi kalau kita tidak punya uang, kita dianggap sebelah mata. Kalau kita tidak ada materi, dianggap apa gitu, ya. Nanti terjadi loh. Tapi ya itulah mereka. Mereka hanya duit, ya. Jadi mereka pun bisa diukur dari duit, ya. Ada orang seperti itu. Ya udah, bijak-bijaklah hadapinya. Terutama ini ya, jangan mau karena ada uang kamu dianggap, karena ada uang kamu didekati, karena butuh uang kamu dicari, ya. Kan ada gitu. Giliran butuh sesuatu nyari kamu, giliran butuh duit nyari kamu. Ya mau manfaatin kamu. Jadi hati-hati, mbok, ya.
ya waspadalah. Oke. Beberapa orang membiarkan kamu karena mereka menganggap kamu mandiri dan bisa membereskan masalahmu sendiri. Wah, ada begitu ya. Jadi kalau ada bertanya-tanya, kalau ada pertanyaan, kenapa saya dibiarkan? Kenapa saya dicuekin? Kenapa nggak ada yang perhatiin? Kenapa nggak ada perhatiin saya? Atau sangat sedikit peduli sama saya, ya? Kenapa gitu ya? Entah teman, keluarga, dia, mereka, ada aja membiarkan saya. Kayak nggak mau nanya kabar, nggak nyariin saya gitu. Tapi ya udah, mereka membiarkan kamu karena kamu dianggap mandiri, kamu dinilai mandiri, kamu apa-apa bisa sendiri, membereskan urusanmu sendiri, ya kamu bisa. Jadi ada merasa ya kamu bisa bereskan urusan-urusanmu sendiri. Kamu tidak butuh kami. Kamu tidak butuh kehadiran kami. Wih. Ada sih. Ya begitu jalan pikiran mereka ya. Oke. Terus seseorang akan berusaha memperbaiki nama baiknya supaya kamu tidak menganggap dia jahat lagi. Wah. Ada nanti butuh validasi. Ada nanti butuh diakui ya. Atau dia mau diterima lagi. Ada seperti itu. Entah temanmu, keluarga, atau siapa dia ya. Jadi seseorang ini akan baik-baikin kamu. Seseorang ini akan berusaha memperbaiki nama baiknya supaya kamu tidak menganggap dia jahat lagi ya. Artinya gini loh, kamu jangan anggap saya jahat. Saya akan tunjukkan saya baik. Saya akan tunjukkan saya tidak jahat gitu, supaya kamu percaya lagi, supaya kamu tidak menjauh gitu. Oke? Terus serapat apapun kamu menutup diri dan menutup privacy, ada saja yang bisa mencari informasi tentang kamu, entah dari mana saja. Wah, memang ya. Ada aja. Seperti detektif, seperti intel. Ada aja seperti itu ya. Mencari-cari informasi kamu. Ya sekepo itu, sepenasaran itu sama kamu. Jadi serapat apapun kamu menutup diri, serapat apapun menutup privasimu, tetap aja ada bisa nyari informasi tentang kamu. Entah dari ini, dari itu, entah dari akun keluargamu, akun temenmu. Ada aja gitu ya, bisa tahu kamu beginilah, kamu begitulah. Ada saja ya. Kayak tembok juga bisa ngomong ya. Tembok bisa ngasih informasi. Apalagi mulutnya orang-orang ya. Itu mulut orang-orang bisa menceritakan kamu. Oke? Tentang kadar gula dapat mempengaruhi aktivitas tubuhmu ya. Ini akan terjadi tentang kadar gula. Kandungan gula ya, itu bisa mempengaruhi aktivitas tubuhmu. Ya artinya jangan kebanyakan gula, jangan kebanyakan makan manis-manis, jangan kebanyakan minum manis-manis ya. Jangan kebanyakan mengkonsumsi gula. Jangan banyak kandungan gula ya. Kalau kebanyakan gula jadi cepat lelah. Kebanyakan gula jadi cepet capek, cepet mager, males gerak. Kebanyakan gula ya mempengaruhi lah kesehatan.
Jadi hati-hati ya. Oke, ngerti lah. Oke, lanjut. Nggak ada yang bisa menahan ya. Tidak ada yang bisa menahan bahwa ya orang-orang itu banyak membicarakan kamu ya. Mau itu orang jauh, orang-orang terdekat, orang-orang sekitar, ada aja ngomongin kamu. Kayak menarik ya. Menarik gitu gosipin kamu, cerita-ceritain kamu. Tapi ya udah, cuek aja. Kayak apa ya? Ya gosip orang-orang tentang dirimu. Nggak usah dipikirin ya. Jadi banyak sekali orang mau tahu urusanmu. Banyak sekali orang ikut campur bahas-bahas urusanmu. Udahlah, orang seperti itu tertinggal di belakang karena ngomongin di belakang. Ya kamu fokus ke depan lah. Biar kamu semakin di depan. kamu akan semakin di depan. Wah. Oke, kemudian akan terjadi bahwa kamu harus ada pertahanan diri ya. Kamu harus ada pertahanan diri, proteksi diri, perlindungan diri. Contohnya ya menahan diri untuk tetap kuat menjalani hidup, menahan diri untuk tetap waras ya. Karena ya ada aja hal-hal bikin gak waras sebenarnya. Maksudnya ada aja hal-hal bikin stres ya. Tapi ya udah, kuat-kuat lah menahan pikiran, menahan beban ya. Kuat-kuatkan mental supaya tetap kuat, supaya tetap waras, supaya tetap normal menjalani hari-harimu ya. Gitu. Terus melindungi diri juga ya. Melindungi diri kayak ada beberapa hal tidak perlu direspon. Ada beberapa hal tidak perlu dikasih celah ya. Contohnya toksik banget ngomong sama orang itu, ya nggak usah ngomong. Atau toksik banget bertemu sama si itu, ya nggak usah ketemu. Jadi proteksi diri ya. Ya begitu. Kemudian akan terjadi ya kamu akan viral, kamu akan banyak dikenal, kamu akan terkenal, akan populer karena banyak membicarakan kamu ya. Jadi positifnya kalau dibicarakan ya jadi viral jadi terkenal ya. Oke, kemudian ada nanti kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada nanti keperluan harus dipenuhi. Jadi butuh dana-dana tidak terduga, ya. So, ya pintar-pintar mengelola keuangan. Pintar-pintar kelola finansialmu. Karena kita nggak tahu ya. Nanti tiba-tiba butuh dana untuk ini. Nanti tiba-tiba butuh biaya untuk itu. Jadi persiapkan keuanganmu ya. Oke. Aku ngerasa nanti ada ya mau berkonflik lagi. Nanti ada ngajak ribut lagi, ngajak berantem lagi. Tapi jangan buang-buang energi ya. Jangan buang-buang energi untuk hal seperti ini. Kayak apa ya? Kayak ngapain sih berdebat? Ngapain beradu pendapat sama orang? Kalau nggak penting-penting amat ya. Oke. Istilahnya seperti itu. Kemudian
ada tentang keluarga, ya. Nanti ada kabar keluarga, nanti ada isu, persoalan, hal-hal tentang keluarga, ya. Beberapa nanti keluarga membahas uang, beberapa nanti keluarga membahas sesuatu penting ya untuk keluarga. Oke. Tapi memang aku ngerasa orang-orang terdekatmu nanti ada aja bertingkah, ya. Termasuk keluarga. Entah itu dia, bisa juga teman, bisa juga seseorang itu. Ya bisa juga keluarga nanti ada saja bertingkah. Jadi kalau bertingkah rasanya ingin pergi aja. Rasanya ingin lari. Tapi nggak bisa lari, ya. Ya seperti itu. Aku ngerasa ada dalam waktu dekat situasi-situasi toksik, tapi kita sulit keluar atau masih sulit keluar. Masih sulit untuk lari, untuk pergi, ya. Ya, begitu. Contohnya yang toksik itu orang-orang terdekat, ya nggak segampang itu jaga jarak. Tapi ya ada nanti memang mau nggak mau harus jaga jarak, ya. Kalau udah toksik berat begitu. Nah ini jaga jarak dengan orang-orang yang mengganggu ketenanganmu, ya. Jadi kalau sudah mengganggu ketenangan, bye, goodbye, ya. Jaga jarak dengan orang-orang yang mengganggu ketenanganmu. Jadi sebenarnya yang kamu butuh saat ini adalah ketenangan. Yang kamu butuh saat ini adalah ketenangan batin, ya. Tapi kalau ada orang mengganggu ketenanganmu, itu udah parah, ya. Parah banget sih. Jadi mau nggak mau harus jaga jarak, ya. Kemudian mengundurkan diri atau memberhentikan diri dari suatu situasi atau pergaulan, ya. Jadi kamu akan mengundurkan diri atau kamu akan memberhentikan diri dari suatu situasi atau suatu pergaulan. Artinya kamu akan pamit. Pamitlah dari grup ini atau pamitlah dari pertemanan ini, pamit sama mereka karena nggak tahan lagi ya, nggak tahan gitu, toksik terus ya. Kemudian tidak kepo dengan urusan orang, akan mengurangi pikiran dan bebanmu ya. Jadi tidak kepo, tidak penasaran sama urusan orang lain, itu mengurangi pikiranmu, mengurangi bebanmu. Jadi kalau kita nggak kepo, kita nggak penasaran sama urusan orang, kita nggak ikut campur urusan orang, ya hidup ini lebih tenang. Ya kadang lebih baik nggak usah tahu urusan orang, lebih baik nggak usah tahu apa yang terjadi sama seseorang, biar tenang aja. Takutnya nanti overthinking, takutnya nanti tahu tentang ini, tahu tentang itu, bisa kepikiran gitu ya. Ya, terkadang begitu. Kemudian ada yang terkagum-kagum melihat ketenanganmu dan kebijaksanaanmu dalam menghadapi masalah. Wah. Jadi kedepannya ada nanti kagum-kagum sama kamu ya. Ada nanti terkagum-kagum melihat ketenanganmu, kebijaksanaanmu menghadapi masalah, menghadapi drama. Kamu sangat luar biasa. Kemudian seseorang tidak mau terbuka karena dia merasa hidupnya tidak lebih baik daripada kamu, ya. Jadi kalau ada orang-orang bersembunyi, kalau ada orang sok misterius ya atau apa gitu, tidak terbuka,
Itu karena dia merasa hidupnya tidak lebih bahagia dari kamu. Hidupnya tidak lebih bahagia atau tidak lebih baik daripada kamu. Jadi ya maklumi saja. Mungkin ada insecure, ada minder gitu orangnya. Oke? Dan jika tidak bersih-bersih diri dan tidak bersih-bersih pikiran, maka hidupmu terasa kurang nyaman. Wah, ngeri ya. Ngeri bingit ya. Jadi kalau nggak bersih-bersih diri, kalau nggak bersih-bersih pikiran, maka hidupmu terasa kurang nyaman ya. Berarti seringlah bersih-bersih, sering mandi, mandi teratur, atau bersih-bersih tempat, bersih-bersih rumah ya, supaya bagus, supaya enak energimu. Terus bersih-bersih pikiran, kurang-kurangi overthinking, kurang-kurangi stres ya. Ya supaya hidupmu nyaman. Karena itu penting loh. Bersihkan pikiran dari pikiran toksik. Bersihkan pikiran dari pikiran negatif ya supaya kamu positif ya. Oke. Ini ada huruf J, N, A, B, P. G, ada X, ada yang lama, ada K, I, D, M, E, H, F. Ada R, L, U, Y. Oke. Aries, Taurus, Cancer, Capricorn, Pisces, Leo, Gemini, Aquarius ya. Oktober, Maret, Mei, September, Desember, Agustus, April, November. Semarang, Papua, Kendari. Ada Jerman, Italia, Bogor, Padang, Australia, Madiun, Malang. Kemudian ini ada Pekanbaru, Malaysia, Amerika, Banyumas, Palu, Batam, Bali. Oke, lalu ada Jakarta, London, Bukit Tinggi, Bandung, Mataram, Medan, ada Swiss, Jepang, Kamboja, Tasikmalaya, Cirebon, Nganjuk, dan Kalimantan. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.